Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah baik. Sabahul khair. Sabahun nur. Mada darsuna al-an? Darsuna al-Arabiyah. Tahiyah Arabiyah. Tahiyah. Semangat? Jadi pada pagi kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Abdul Halis. Apa kabar Abdul Halis? Baik. Bagaimana perasaannya pagi kali ini? Senang. Senang. Apakah sudah sarapan? Sudah. Sudah. Jam berapa sarapan? Senang. Jam 6. Oke. Sebelum ada berangkat ke sekolah, apakah ada kendala di jalan atau baik-baik saja? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, sekarang yang kedua, Abdullah. Hadir. Abdullah hadir. Apa kabarnya Abdullah? Baik. Perasaannya bagaimana sekarang? Senang. Oh, senang. Apakah tidak ada masalah? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Senang ya. Orang tua pekerjaannya apa? Petani. Oh, petani. Kedua orang tua masih ada? Itu. Sehat? Sehat. Oh ya, sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya Al-Mukarramah. Hadir. Apa kabar Al-Mukarramah? Baik. Baik. Bagaimana perasaannya sekarang? Oh, senang. Mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu senang di pagi hari ini? Apa mungkin bisa disebutkan? Oh, tidak ada. Pekerjaannya orang tua apa? Oh, petani juga. Sekarang lagi musim apa sekarang? Oh, musim jambu. Oke. Selanjutnya Alisa. Oke, apa kabar Alisa? Baik, bagaimana perasaannya sekarang? Senang juga. Di rumah sehari-hari ngapain saja? Orang tuanya masih ada semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur ya, selagi orang tua kita masih ada, juga masih sehat, kita harus bersyukur. Baru kalau orang tua sudah tidak ada, kita pasti akan menyesal. Jadi berbanyak berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di sini ada Diana Sufiyatun. Adiroh kalau perempuan. Adiroh. Terus apa kabarnya? Baik. Bagaimana perasaannya sekarang? Baik juga. Apakah tidak ada sesuatu hal yang mengganggu dari luar atau sesuatu yang menjadi beban pikiran? Oh, tidak ada. Jadi sekarang fresh ya. Nah, jadi siswa-siswi harus pikirannya harus menyatu dengan di kelas. Jangan sampai orangnya ada di kelas tapi pikirannya kemana-mana, mikir ini, mikirin itu, mikirin ini. Jadi ketika pelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Itu.
Oke, selanjutnya Khatijah. Oke. Husni Mubarak. Hadir. Hadir. M. Rizal. Hadir. Hadir. Maufirah. Maufirah. Kemudian Ridho. Hadir. Sulaiman. Hadir. Sulala. Oke, jadi masuk semua ya. Iya, Pak. Nah, semuanya baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran saya cek terlebih dahulu perhatiannya masing-masing dari siswa. Nah, lihat bukunya, coba lihat dibuka bukunya. Begini kan tangannya. Lihat, di sini aman, badan kerja lihat. Aman. Oke. Di sini coba lihat. Ini satunya ada yang dipakai baca arena ya. Ini nggak pakai lihat. Oke, bagus. Semuanya dipotong, semuanya rapi. Ya, di sini masih kurang sedikit ini. Ada kotoran. Nah, ini panjang ini harus dipotong. Ini bagus. Kemudian sebelah ini. Ya, bagus. Kemudian rambutnya rapi. Nah, di situ rambutnya di ke belakang. Ya. Ini rambutnya agak panjang. Nanti tolong dipotong ya, dirapikan lagi ya. Ini bagus, rambutnya bagus. Ini ada atribut yang kurang lengkap. Ini dasinya kemana ini? Ketinggalan. Oh, jangan sampai terulang lagi ya. Oke, di Sulaiman ini kancingnya dipasang. Bagus. Nah, ya. Nah, di sini lihat bukunya satunya. Nah, bagus. Rambutnya yang rapi, jangan ke depan. Coba. Nah, itu. Biar mukanya kelihatan lebih ganteng gitu. Nah. Jadi kalau mukanya ditutup sama rambut, gantengnya itu kurang kelihatan gitu. Kemudian Bapak akan ngasih motivasi sebelum memulai pelajaran. Jadi oh ya, maaf, kita ini dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Semua siswa-siswi diharap untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka.
presentasi, kemudian pengenalan juga. Jadi di sini kita belajar bahasa Arab. Untuk apa? Karena kita semuanya adalah seorang Muslim, orang Islam. Jadi sebagai orang Islam yang baik, kita harus belajar bahasa Arab dan memahaminya. Untuk apa? Karena bahasa Arab di dalam agama Islam itu digunakan dalam sehari-hari. Ketika kita berdoa digunakan bahasa Arab, ketika sholat menggunakan bahasa Arab, ketika kita melakukan niat juga dengan bahasa Arab, membaca Al-Quran itu Al-Quran pun juga berbahasa Arab. Jadi berbeda ketika seseorang yang melakukan ibadah memahami arti dari bacaannya dengan orang yang tidak paham. Makanya itu pentingnya bahasa Arab. Selain juga digunakan untuk beribadah, bisa juga digunakan untuk berkomunikasi. Misalkan kalian punya media sosial, punya TikTok, punya WA, punya Instagram. Nah, kalian itu pintar bahasa Arab, kalian bisa menambah wawasan kalian dengan orang-orang baru seperti itu. Misalkan kalian bisa berbahasa Arab, jadi kalian punya teman orang Arab. Bapak itu ada, Bapak itu di WA ada, di TikTok ada, di Instagram ada. Itu banyak teman-teman yang menggunakan bahasa Arab. Teman Bapak itu ada yang dari Maroko, ada orang Mesir, ada orang Pakistan, ada cewek, cowok, banyak. Itu chatan dan ngobrol itu menggunakan bahasa Arab seperti itu. Jadi banyak hal-hal baru ketika kita bisa menguasai suatu bahasa. Selain bahasa Arab juga ada bahasa Inggris, bahasa Cina. Itu semakin banyak kalian menguasai bahasa, maka kalian akan semakin banyak menemukan hal-hal yang baru. Jadi kalian harus semangat belajar bahasa Arab. Kemudian di sini kegiatan di sini menggunakan profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, menerapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang pelajar kita harus menggunakan atau menerapkan iman khususnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertakwa. Nah, kalau beriman itu artinya kita percaya, kalau bertakwa kita itu melakukan segala apa yang diberi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak mulia. Nah, jadi sebagai seorang pelajar, kalian semua harus mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jangan sampai berbeda dengan orang-orang yang tidak sekolah. Jadi kalian di sini dididik, diajari adab, sopan santun, harus berbeda dengan anak-anak yang liar di sana. Banyak anak-anak yang tidak sekolah, mereka wajarlah karena mereka tidak dididik. Jadi kita sebagai seorang siswa-siswi yang baik harus berakhlak mulia. Kemudian di sini pelajar Pancasila itu seorang pelajar harus bisa mandiri. Mandiri itu bagaimana? Jadi harus tidak menunggu bantuan dari orang lain. Jadi misalkan di sini ada siswa yang sudah bekerja, ada yang bekerja, sekolah sambil bekerja ada. Jadi kalau ada itu bagus. Jadi kita selain misalkan ada yang belajar, ada yang sambil bekerja. Mandiri itu banyak. Misalkan kalian tidak perlu
kemampuan dari orang tua misalkan atau temannya, maka kalian bisa mengerjakan dengan diri sendiri. Paham? Paham, Pak. Oke, sebelum memulai materi kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ya. Ya, Pak. Ice breaking ini apa? Ice breaking ini gunanya untuk memfreshkan otak kalian biar lebih semangat dalam Belajar. Di sini ada lagu Arab. Lagunya adalah Kalau Kau Senang Hati tapi versi bahasa Arab. Nah, jadi di sini lagu kalau kau suka hati tepuk tangan itu diganti menggunakan bahasa Arab. Kita coba simak terlebih dahulu ya. Simak terlebih dahulu. Kalau kau senang hati versi bahasa Arab. Idza kunta sa'id. Berdiri dulu. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan bersama. Dan idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan nikmatillah. Alhamdulillah. Idza kunta sa'idan nikmatillah. Alhamdulillah. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Idza kunta sa'idan nikmatillah. Alhamdulillah. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan nikmatillah. Alhamdulillah. Idza kunta sa'idan nikmatillah. Alhamdulillah. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Idza kunta sa'idan nikmatillah. Alhamdulillah. Sekali lagi. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Idza kunta sa'idan safran yadain. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan turqa'il bain. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran.
Idza kunta sa'idan sofik yadek. Idza kunta sa'idan ihmadillah. Idza kunta sa'idan sofik yadek dukra rijlaik. Salah, tepuk tangan dulu baru hentakan. Paham? Oke, sudah lanjut. Baik, sekarang Bapak akan membagikan buku materi untuk kalian semua. Silakan diambil satu persatu dan dibuka. Baik, dibuka di situ. Sebelum mulai pelajaran, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kalau Bapak bilang ahlan wa sahlan, jawabnya sabahul khair. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ucapan salam atau menyapa, salam atau menyapa. Yang pertama, kalau Bapak bilang sabahul khair, jawabannya Sabahun nur. naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Kemudian masaul khair. Masaul nur. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Bikhair alhamdulillah. Syukron katsiran. Afwan. Afwan. Tafadhal. Ilal liqa. Ma'assalamah. Ayya khidmatin. Fi amanillah. Ma'assalamah. Fi amanillah. Ayya khidmatin. Ana sa'idun biliqa'ik. Ana masrurun min rahmatik. Tasyarraftu bihudurikum. Syarafallahu bikum. Oke. Kemudian kalian tahu hitungan 1 sampai 10 dalam bahasa Arab? Maka bersama. Satu isnani satun tiga empatun empat satun lima sifatun enam satun tujuh samaniyatun delapan tisatun sembilan sabatun 10. Bisa semua? Oke, selanjutnya kita lihat PPT.
tentang at-tahiyatu wa ta'awun. Artinya adalah selanjutnya, di sini ada at-ta'rifu bin nafsih. Coba Abdul Khalis dan Abdullah maju ke depan di bawah. Abdul Khalis dan Abdullah maju ke depan. Dilihat di atas itu di sana. Ya. Dilihat di atas sana. Kalian menghadap ke sana. Coba dibaca. Itu bagian cowok. Abdullah dibaca yang pertama, ahlan wasab. Coba Abdul Khalis yang menyapa, kemudian Abdullah yang menjawab. Coba Abdul Khalis menyapa ke Abdullah, nanti Abdullah yang jawab. Bilang ke Abdullah, ahlan wasahlan. Kemudian tanya lagi, Ismi Abdullah. Kemudian Abdullah sini maju ke depan. Bilang Ismi Mahmud, diganti nama kamu. Ismi Abdullah. Terus Ana. Jadi artinya nama saya Abdullah. Saya seorang siswa baru. Oke, bagus. Selanjutnya Abdul Haris, silakan. Coba lihat Ismi Abdul. Terus Ana. Artinya oke, lanjut. Selanjutnya coba Maufiroh dan Maufiroh maju ke depan. Dipraktekkan sama seperti tadi. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Silakan yang mau firah menyapa kepada mau firah, menyapa berhadapan, menyapa. Kalian menyapa, kemudian satunya menjawab. Kemudian Mas Mufid. Ini. Oke, sekarang gantian, kamu yang menyapa, kamu yang menjawab. Oh, di sini, coba di sini. Coba ahlan wa sahlan. Mas. Kemudian Ismi mau Kirana Tirmi.
Kemudian di sini tadi perkenalan dengan menyapa temannya. Jadi menyapa ahlan wa sahlan, maka dijawab dengan ahlan. Coba nanti atau besok ketika kalian bertemu dengan teman kalian, kalian coba disapa menggunakan bahasa Arab. Dari jauh kalian misalkan ketemu di jalan seperti itu. Misalkan Sulaiman bertemu dengan Hendra. Hendra, ahlan wa sahlan. Maka Hendra menjawab ahlan. Makanya biar lebih keren begitu, biar kayak orang Arab. Kemudian sekarang at-ta'rifu bil ghairi, yaitu berkenalan dengan orang lain. Tadi kita menyapa dengan teman kita, sekarang kita berkenalan dengan orang lain. Di sini yang pertama bacaannya, gambar yang pertama bacaannya adalah Sabahul khairi. jawabannya artinya Selamat pagi. Pagi juga. kemudian yang kedua man hada, artinya Siapa ini? hada sodiki ismuhu Hamid. Jadi di sini ada tiga orang. Kemudian satunya berteman, satunya masih belum kenal. Jadi hanya dua orang yang berteman, tapi satunya masih belum kenal. Jadi yang sudah berteman nanya ke orang yang belum kenal. Tanya, man hada, siapa ini orang baru ini? Kemudian dijawab oleh temannya, hada sodiki, ini adalah temanku. Ismuhu Hamid, namanya Hamid. Kemudian yang gambar yang kedua di sini cewek-cewek. Tadi bagian cowok dengan cewek. Nah, kalau cowok di sini menggunakan hada, kalau cewek menggunakan hadi. Ditanya sama temannya gitu. Tentang man hadihi, siapa ini? Dijawab sama temannya, hadihi sodiqoti. Ini adalah teman Saya. Ismuha Hamidah, namanya Hamidah. Kemudian gambar yang keempat. Nah, di situ ada masih sama dengan yang tadi, lanjutan percakapan yang tadi. Kemudian bertanya yang baru. Nah, ditanya murid yang baru itu, hal huwa filmidun jadidun. Coba artinya apa? Coba hal huwa filmidun jadidun. Kemudian jawabannya na'am huwa filmidun jadidun. Artinya apa? Nah, kemudian gambar yang terakhir di sini yang perempuan, hal hiya filmidatun jadidatun, artinya siswi ba. Jawabannya na'am hiya filmidatun jadidatun. Oke, sekarang saya minta tiga cowok yang di belakang itu maju ke depan. Silakan diperhatikan seperti yang digambar. Oke, di sini ini sebagai mahasiswa baru yang belum kenal. Kemudian ceritanya di sini sudah berteman, dua orang sudah berteman. Kemudian ini orang asing atau orang yang belum kenal. Jadi di sini dua orang ini berkenalan dengan orang asing. Kemudian di sini menyapa, yang ini menyapa ke temannya. Sabahul khair, selamat pagi. Jawabannya sabahul khair. Kemudian di sini bertanya yang tadi, man hada, bertanya ke ini. Bertanya ke temannya, man hada, siapa ini? Hada, kemudian dijawab sama ini, hada sodiki. Ismuhu siapa? Ini mubah.
coba. Disapa dulu. Sobahul khair. Man kada. Hada sadiqi ismuhu Husni Mubarak. Oke. Terus misalnya bal Berbuat jamidun jadidun. Na'am. Huwa tilmidun jadidun. Oke, sudah benar apa salah? Selanjutnya cewek yang ada di depan. Coba dipraktekkan sama kayak tadi. Disapa dulu. Di sini kamu belum kenal jadi agak jauhan. Yang mana? Yang mana? Enggak. Sini. Agak jauhan di sana. Disapa sobat kalian. Man hadhihi kalau perempuan. Hadhihi sodi. Yang jelas suaranya. Hadhihi yang jelas suaranya dikeluarkan. Semua. Siapa namanya? Ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, sebelum ke materi selanjutnya, kita simak dulu contoh percakapan bahasa Arab. Di sini ada video, bisa disimak. Dalam percakapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ali. Masmuka. Ismi Fahri. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت يا أخ؟ من أبي تموم. ومن أين أنت يا أخ؟ أنا من ميدان. ماذا تفعل هنا يا أخ؟ أنا أتجول. وكيف أنت يا أخ؟ وأنا أيضا يا أخ. طيب أنا أولا يا أخ. إلى أين؟ أرجع إلى البيت. تفضل يا أخ. إلى اللقاء عليك. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Oke, jadi itu adalah penerapan materi bahasa Arab dalam perkenalan atau saling menyapa. Sekarang saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi di sini sudah ada 5 tempat yang sudah terpisah. Jadi di sini sudah langsung saja di sini menjadi 5 kelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, jadi setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Oke. Selanjutnya saya coba kalian masing-masing tiap kelompok untuk mempraktekkan percakapan dalam bahasa Arab. Langsung kelompok 1, silakan langsung maju ke depan. Ya, ditulis ya, menulis.
kerjakan soal ya. Saya kasih soal dulu. Kerjain dulu soal. Oke. Sekarang kita kasih soal ya. Kita diskusi. Menulis ke depan. Jadi coba kalian sudah pegang percakapannya masing-masing. Nah, di situ kalian setiap kelompok akan mempraktekkan percakapannya dan akan maju ke depan. Oke. Sekarang saya akan kasih tugas satu persatu dari kalian. Sebelum percakapan, nah di sini ada tugas. Sudah bawa buku semua? Nah, saya akan kasih soal. Silakan dikerjakan. Silakan ditulis itu soal dan jawabannya. Ditulis, kemudian jawabannya ini. Itu ada soal-soal, coba kalian kerjakan dan ditulis. Langsung ini aja, ditulis jawabannya ini. Misalkan nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Ya tidak usah, langsung nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Seperti itu. Caranya biar Bapak yang tulis di depan. Ya, Pak.
Sudah semua? Jadi soal yang pertama, perhatikan imla'il faro, isilah titik-titik yang kosong di ibarat di teks berikut ini al-atiyah yang berikut bil asma dengan nama-nama al-muna sirat yang cocok. Yang pertama nama-namanya adalah Indonesia. Kedua, Syarif. Kalau sudah silahkan disatukan dan dikumpulkan dulu. Nanti kita koreksi bersama. Dikasih nama, kelas, dan kelompoknya beberapa. Ditulis di atas. Sudah. Jawaban kalian mana? Sudah. Jadi yang pertama di sini soal yang pertama coba saya cek dulu di titik-titik ismuhu Ahmadu wa huwa yadrusu ma'i fil fasli. Ada yang tahu jawabannya? Nomor satu apa jawabannya? Sodik. Jadi sodikun. Jadi yang cocok di sini adalah sodikun. Jadi sodikun. Kok bisa sodikun? Karena di sini namanya menggunakan mudzakkar. Maka di sini cowok juga. Cowok itu sodikun cowok, tidak menggunakan tak marbutoh. Kalau tak marbutoh itu cewek. Jadi saya memiliki sodikun seorang teman ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Oke. Yang kedua, nihiliyatun. Jawabannya adalah sodikotun. Jadi saya mempunyai teman namanya Hilya. Kemudian yang ketiga, Zaro Aliyun baita Aisyata di titik-titik al-madi. Jawabannya Al-Us. Zara berkunjung, Ali berkunjung baita Aisyah, ke rumah Aisyah di titik-titik pada al-usbu. Usbu itu artinya 7 hari. Jadi di sini dalam 7 hari yang akan datang. Kemudian yang keempat, li baitun jadidun yaqomu titik-titik di Bojonegoro.
Nomor 7. Di sini adalah jawabannya apa? Asy'ari. Nah, kok bisa Asy'ari? Nah, di sini menerangkan tentang alat. Di baitun saya miliki rumah, jadi dun baru ya kau yang tempat tinggalnya Asy'ari jalan. Asy'ari itu artinya jalan. Jalan di Bojonegoro nomor 7. Kemudian nomor 5 yada'ut tulab menaruh siswa kutubahum ke buku-bukunya atau kitab-kitabnya di jadi jawabannya Sirofti. Sudah benar semua? Bagus. Kemudian di sini ada pertanyaan yang kedua, soal yang kedua. Soal yang kedua di sini yaitu berupa biodata kalian. Biodata kalian nanti kalian ditulis di buku, disalin, namanya kemudian kalian dibacakan ke depan. Ditulis, kemudian diisi dengan biodata kalian. Tulis ulang soalnya Fatismu bil Kamil, nama lengkap siapa? Soal berikutnya adalah imlahil farong, isilah titik-titik itu yang kosong disunduk di kolom tersebut. Kemudian bilja di bin Aiman. Kemudian nanti kalian akan menukar bin Aiman dengan teman dekat kalian. Tumah tabadal al-as'ilah wal adibah. Kemudian saling bertanya jawab ma'azamiri dengan teman sebaya kalian. Isilah bagian yang kosong bilja di bin Aiman yang bagian kanan tersebut. Kemudian dijawab dan saling menukar dengan teman sebaya kalian.
langsung diisi di kertasnya ya. Yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Ini tanya Pak. Ya, Untuk yang disiapkan. ini nama lengkap. Ya langsung di situ. Kasih nama itu. Nama kelas. Yang ada saja. Ya, diisi.
Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mengisi ke depan satu orang. Lihat bersama, ini jawaban dari salah satu teman kalian. Al-ismu bil kamil, nama lengkap. Siapa di sini? Ya, kemudian Bapak Tasdil, nama siswa. Wahid, menggunakan bahasa Arab. Wahid, sifrun. Jadi kalau kosong sifrun, kalau nol itu sifrun. Kemudian makanu wa tarikhul milad, tempat tanggal lahir. Tempatnya adalah tanggal. Kemudian tanggal lahir tanggal 6. Kalau 6 bahasa Arabnya apa? Sita. Kalau 12 Isna asyarah. Sita tuh 2 Isna asyarah. Kemudian 2010 Alfaini wa asyaratun. Alfani wa asyarah. Jadi 2010. Kemudian unwanu baiti, alamat rumah di mana? Bendungan. Kemudian al-unwan Madura atau Jawa Timur. Kemudian unwanul madrasah, tempat sekolah di Bendungan juga. Jadi dekat rumahnya ya. Kemudian umur. Bahasanya 15. Hamsata asyarah. Nomor telepon sifrun, samaniyatun, sab'atun, wahidun, dan seterusnya. Kemudian lanjut kelompok kedua. Silakan.
hapus di sini Oke. perwakilan.
coba dibaca itu Ismu Kamil. Sudah dibaca Ismu Kamil. Sebelum saya akhiri, kita bermain terlebih dahulu ya. Kita cerita terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri, semuanya. Kita melakukan tracing sejenak. Gunaka aku bi aina kaina munako. Tepuk semangat. Oke, sekarang materinya sudah selesai semua. Kita akan menyimpulkan apa saja tadi yang sudah dipelajari. Coba
siswa ada yang tahu tadi yang dibahas apa saja? Coba silakan maju, bisa. Tadi pertama bahas tentang kenalan. Kemudian apa saja ucapan yang digunakan dalam perkenalan? Bahasa Arabnya apa? Ahlan. Kemudian kalau mengucapkan selamat pagi, kemudian tadi kita juga belajar tentang berkenalan dengan siapa? Kemudian bagaimana cara mengucapkan saya seorang siswa baru, bahasa Arabnya kalau saya seorang siswi baru. Oke, sudah paham semua? Jadi buat kalian harus terus semangat belajar karena ilmu itu sangat luas, bahasa Arab itu sangat luas. Jadi jangan merasa kalian sudah pintar seperti ini. Kalian sudah bisa sedikit saja. Itu kadang-kadang orang itu sudah merasa sangat pintar. Padahal ilmu itu sangat luas, apalagi ilmu bahasa. Nah, bahkan dikatakan bahasa Arab itu adalah bahasa dengan kosakata yang paling banyak di dunia. Kosakata bahasa Arab itu sampai mencapai ratusan juta kosakata. Bukan ratusan ribu, tapi ratusan juta dalam kosakata bahasa Arab. Jadi bahkan di sini dalam bahasa Arab itu ada kosakata yang sama, tapi berbeda dalam penggunaannya. Contoh, jalisun. Jalisun itu artinya duduk, jalis atau ijlis. Kemudian ada lagi umudun juga, ini sama, menggunakan bahasa Arab yang sama, maknanya sama-sama duduk. Jalisun duduk, umudun juga duduk. Bedanya apa? Nah, di sini meskipun sama artinya sama-sama duduk, tapi dalam penggunaannya berbeda. Contoh, kalau jalisun di sini duduknya itu dari orang berdiri baru duduk, namanya jalis. Nah, misalkan kalian berdiri, kemudian kalian duduk, itu namanya jalis. Kalau kalian sedang tidur, kemudian kalian duduk, itu namanya qu'ud. Jadi kemudian dalam bahasa Arab itu kalian tidak boleh salah dalam harkat, juga dalam titik. Makanya sangat detail sekali bahasa Arab di sini. Makanya bahasa Arab ini dikatakan bahasa yang sangat luar biasa, karena bahasa Arab itu digunakan oleh para nabi dari zaman dahulu sampai sekarang. Contoh, ada jannatun. Jannatun ini artinya adalah surga. Jannah. Kemudian kalian salah harkat, salah satu harkat saja, jadi jinnah. Jinnatun kemudian bisa berubah menjadi jin. Makanya jauh. Kemudian diganti lagi, diganti domah junnatun misalkan. Junnatun bisa berbeda lagi, artinya apa? Gila. Kemudian dihilangkan harkatnya, anak menjadi kekasih. Makanya dalam bahasa Arab itu salah dalam satu harkat bisa berubah. Jadi mari kita harus
semangat dalam belajar, jangan sampai menyerah. Yang pertama, kemudian dikatakan di dalam kitab, di dalam hadis dikatakan bahwasanya carilah ilmu mulai dari lahir sampai kalian meninggal. Hukumnya wajib, makanya kalian tidak boleh berhenti. Meskipun kalian sudah selesai sekolah, kalian masih bisa belajar terus. Bagaimana supaya kalian tidak malas dalam bersekolah? Yang pertama, kalian harus punya niat. Satu niat. Makanya niat itu ditaruh nomor satu dalam hal apapun, bahkan dalam ibadah orang itu harus punya niat. Kalau kalian sholat tapi tidak ada niat, maka sholat kalian akan batal. Puasa berniat, kemudian naik haji juga niat. Makanya juga orang mencari ilmu harus ada niat. Niat itu apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tidak main-main. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dalam belajar? Kita harus punya cita-cita. Kalau misalkan cita-citanya apa, kalian harus kejar. Begitu. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Bapak mohon maaf kalau ada salah. Sampai untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan. Di sini di PPT-nya itu ada hitungan-hitungan, ada angka-angka seperti itu dari angka 1 sampai 100. Nah, kalian harus bisa semua lebih giat lagi belajar, lebih semangat lagi untuk menjadi seseorang yang bisa membanggakan negara ataupun kedua orang tua. Baik, Bapak cukupkan pelajaran pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.